Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 2325029. Baiklah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan pada pertemuan keempat di pelajaran Teknoprener pada hari ini. Pertanyaan yang pertama itu, sebutkan 5 karakteristik utama yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Jelaskan masing-masing karakteristik tersebut. Yang pertama itu kreativitas. Seorang pengusaha perlu memiliki kreativitas untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Kemampuan ini membantu mereka menemukan solusi yang unik untuk masalah atau peluang bisnis. Yang kedua itu keberanian dan ketangguhan. Seorang entrepreneur harus memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan ketangguhan untuk mengatasi tantangan. Bisnis seringkali melibatkan ketidakpastian dan kemampuan untuk tetap tangguh di tengah kesulitan yang penting. Yang ketiga itu kemampuan manajemen waktu dan secara strategis. Pengusaha yang sukses mampu mengelola waktu mereka dengan efisien dan memiliki rencana strategis jangka panjang. Kemampuan ini membantu mereka fokus pada tujuan bisnis dan menghindari dispersi energi yang tidak perlu. Yang keempat itu kemampuan beradaptasi. Lingkungan bisnis selalu berubah dan seorang entrepreneur perlu memiliki kemampuan beradaptasi untuk tetap relevan. Fleksibilitas dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman adalah kunci dalam menghadapi perubahan. Yang kelima itu kemampuan komunikasi yang efektif. Seorang entrepreneur harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan visi bisnis kepada tim, berinteraksi dengan pelanggan, dan menjalin hubungan dengan mitra atau investor. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Founder A ini dapat dikategorikan sebagai tipe entrepreneur yang memiliki karakteristik sebagai investor atau visioner. Mereka cenderung memiliki visi yang besar, berani mengambil risiko untuk mewujudkan ide-ide baru, dan memiliki ambisi yang tinggi. Jiwa kepemimpinan mereka memungkinkan mereka untuk memimpin tim dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti visi mereka. Sementara itu, founder B ini dapat dianggap sebagai tipe entrepreneur yang lebih berorientasi pada detail atau eksekutor. Mereka cenderung lebih teliti dan hati-hati dalam mengambil keputusan, fokus pada implementasi dengan detail, dan memiliki kecenderungan untuk memastikan bahwa rencana-rencana mereka itu berjalan dengan baik. Meskipun tidak sekuat founder A dalam mengambil resiko atau memiliki visi besar, mereka penting untuk menjaga kelancaran operasional dan menjaga kualitas implementasi. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga, konsep entrepreneurship ini melibatkan praktik kewirausahaan di dalam suatu organisasi di mana individu tersebut berperan dalam menciptakan inovasi, mengembangkan produk baru, atau meningkatkan proses bisnis tanpa mendirikan bisnis baru secara independen. Dalam kasus PT ABC, manajer-manajer dengan jiwa entrepreneur berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan melalui ide-ide kreatif dan inovatif di dalam lingkungan kerja. Jadi, perbedaan utama antara entrepreneurship dan entrepreneurship ini terletak pada lokasi pelaksanaannya. Entrepreneurship ini terjadi di luar organisasi dengan individu yang mendirikan bisnis baru. Sementara itu, entrepreneurship ini terjadi di dalam perusahaan, di mana karyawan berperan sebagai entrepreneurs untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan yang sudah ada. Meskipun tujuan keduanya serupa, pendekatan dan konteks pelaksanaannya tentunya berbeda.